Kita masih melanjutkan kembali kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Pada malam hari ini, insyaallah akan disampaikan kajiannya oleh Bapak Ustaz Acil Abu Azam yang akan membahas kitab Minhajul Muslim. Tentunya kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan karunia kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih dapat mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan amal ibadah kepada Allah. Salam semoga selalu tercurahkan kepada diri kita dan besar Muhammad SAW dan telah membawa risalah kebenaran yang menjadi petunjuk bagi kita sebagai umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh kepanaan ini. Semoga kita semua tergolong umatnya yang setia menjalankan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita buka kajian malam hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustaz Acil, kami silakan Pak Ustaz. Jazakallah, terima kasih kepada Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi hadis, inna quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Fakila ya Rasulullah wa ma dilaluha. Faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan para hadirin untuk selalu mengingat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya kita bisa berkumpul di sini. Inilah karena iradah, inayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya katakan, tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita diberikan kesempatan untuk menambahkan amal soleh kita, harusnya kita bersyukur dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan amal soleh. Karena itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut yang setia dalam menjaga dan melestarikan sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir lagi dalam kaji ilmu dan kitabul Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kita tentang bab adab. Kenapa ini perlu kita tampilkan? Karena memang adab ini, kalau para ulama salaf, Imam Mubarak, seorang ulama, seorang faqih, seorang ulama hadis, seorang ulama fikih, ya,
Beliau mengatakan bahwa mempelajari adab itu lebih lama daripada thalabul ilmi. Ya, karena memang outputnya itu dari semua Islam yang diturunkan ini adalah adab dan akhlak. Ya, makanya dalam bab ini ditekankan sekali ketika kita sudah membahas tentang adab niat, ya. Ketika kita niat untuk menempatkan dalam satu amal, jangan sampai amal kita ini hancur karena permasalahan menempatkan amal itu sendiri yang tidak tepat. Harusnya amal itu untuk Allah, tapi karena ini disampingkan karena malu Allah, akhirnya hancur dan tidak ada manfaat insyaallah. Kemudian kita ada kepada Allah, kemarin sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala macamnya nikmat. Sewajarnya kita ini sebagai makhluk Allah itu untuk memberikan balas budi istilahnya. Kalau kasarannya seperti itu, untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu adab terhadap Al-Quran. Al-Quran kita tahu bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk Allah, tapi firman Allah yang memang dari Allah sendiri. Dan ini bukan untuk orang-orang Islam saja, ya, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini dalam surat Yunus ayat 50. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad, sungguh, ini kalau dalam bahasa Arab adalah kata-kata yang penekanan, penegasan. Agar kita memperhatikan kata selanjutnya apa? Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu, mau'idatum min rabbikum, nasihat-nasihat dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang isinya itu sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca artikel Bapak dan Ibu, ada suatu terapis maksudnya, ketika seseorang untuk mengobati apa yang ada dalam dada, baik itu asma, jantung, hati, gitu ya. Sudur itu kan dada, dalamnya itu ada hati, jantung, paru-paru. Ya. Beliau ini menyembuhkan, menterapiskan pasien itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini bisa dibaca mungkin di Google mungkin ada. Ternyata memang manjur ketika kita menyembuhkan seseorang itu dengan ayat-ayat Al-Quran, berkurang penyakitnya. Fisudur, ada yang dalam dada kita. Apalagi penyakit-penyakit hati, ya, galau, apa namanya, terus depresi, stres dan segala macamnya itu, kalau kita tidak punya pegangan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita malah bablas. Allah sudah menjanjikan ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mau'idatum min rabbikum itu, nasihat-nasihat dari Tuhan kalian, yaitu Allah, itu isinya adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Ya. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang-orang. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk dan rahmat kepada orang-orang mukmin,
Ini bagi orang-orang yang percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi jangan jauh-jauh Bapak dan Ibu sekalian ketika kita mendapatkan masalah atau kita ingin sukses dalam dunia dan akhirat, jangan jauh-jauh belajar sana ke sini ke luar negeri macam-macamnya itu. Mendingan kita pelajari khusyuk, pelajari kita fokus di Al-Quran. Ya. Banyak sekali cerita-cerita ya dari para asatidz ketika orang punya kemampuan di harta, anaknya disekolahkan luar negeri, di Jerman, di Amerika, Kanada, Inggris dan macam-macam. Tapi hasilnya apa? Hasilnya ketika dia masa tua, dia tidak dikenal oleh anaknya, dilupakan oleh anaknya, karena anaknya sibuk dengan dunia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ini nasihat dari Allah untuk manusia, termasuk kita yang manusia ini, sebelum anak kita belajar ilmu-ilmu dunia, harusnya selayaknya kita bekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ini menjadi timbangan bagi seorang anak, bagaimana dia menghadapi kehidupan. Jangan ilmu-ilmu dunia dulu Pak, tapi ilmu agama sebagai basic kita, basic anak ini supaya mengaruhi kehidupan. Timbangannya timbangan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, tadi dalam mukadimah dan buku ini juga kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan bagaimana kita ini mengutamakan Al-Quran. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Sesungguhnya hati itu tasda'u kamal tasda'u yasda'ul hadid. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana karatnya besi. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Ya Rasulullah, dengan apa aku dapat membersihkan karatan-karatan itu? Faqala, sabda Rasulullah SAW kembali, "Tilawatul Quran wa dzikrullah." Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah memberikan nasihat kepada kita. Ketika hati ini tidak pernah tersentuh dengan hidayah Allah atau kalamullah, itu akan berkarat. Ketika lantunan Al-Quran, kumandangnya azan di telinga kita, itu kita anggap biasa, berarti tanda-tanda hati kita lagi berkarat. Dan kita tidak bersemangat untuk beramal soleh, berarti kita sudah berkarat. Kalau sudah begini Bapak dan Ibu sekalian, itu jauh dan jauh sekali, kemudian kita sudah lupa dengan ajaran-ajaran Islam. Akhirnya apa yang ada dalam pikiran kita itu adalah informasi-informasi yang dari HP, dari medsos. Timbangan kita ketika kita memutuskan suatu perkara bukan timbangan Al-Quran lagi, tapi bagaimana yang beredar di medsos-medsos. Sehingga timbangan kebenaran tidak ada, tapi timbangan kebaikan adanya, begitu. Beda loh Pak ya, kebaikan sama kebenaran. Kalau kebenaran, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kalau kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Dan kalau kebaikan, orang Kristen juga memandang sesuatu bisa baik.
Orang Buddha bisa memandang suatu hal yang itu baik. Orang Hindu bisa memandang sesuatu itu baik. Tapi kebaikan itu belum tentu benar di sisi Allah. Maka al-haqqu min rabbikum fala takunanna. Yang namanya kebenaran itu pasti datang dari Allah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berkarat, ya. Jadi ada suatu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bersabda, "Ala fi jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Wa idza fasalat kulluh. Ketika ini baik mudghahnya ini, maka apa yang ada dalam peredaran tubuh kita dan kemudian outputnya kita terus beramal soleh, itu akan baik pula. Dilanjutkan sabda Rasulullah, wa idza fasadat kullu. Sebaliknya ketika itu hatinya itu hasad, kotor, maka akan timbul dalam hati kita ini, tubuh kita ini peredaran darah yang tidak lancar. Penyakit-penyakit akan datang kepada kita dan bermacam-macam hal-hal yang kotor itu tumbuh pada dalam diri kita. Akhirnya outputnya baik itu perilaku, perkataan itu pun juga akan kotor pula. Rasulullah melanjutkan, ada hiya qalb. Ingatlah itulah qalb hati. Makanya hati ini harus dijaga Bapak dan Ibu, karena ini adalah sebagai motor kita. Ya, motor. Kalau enggak dijaga, ya susah tadi berkaratan tadi. Maka para sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, wa majalauha?" Ya Rasulullah, dengan apa aku membersihkan karatan-karatan dalam hati itu? Sabda Rasulullah, tilawatul Quran wa dzikrullah. Seringnya kita membaca Al-Quran, itu hati kita tuh akan lembut Bapak dan Ibu sekalian. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dan mungkin bahkan tidak pernah baca Al-Quran. Ya, kalau bulan yang lalu saya sudah membahas bahwa yang namanya mendapatkan syafaat Rasulullah ketika di Telaga Al-Kautsar, ya orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah khassas, kata Rasulullah. Keluarga Al-Quran itu keluarganya Allah yang memang khusus. Sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang sering tilawah. Ini mengurangi atau membersihkan karatan-karatan dalam hati kita. Contoh misalnya kita itu iri, penyakit manusia, iri, dengki, hasad, sering menipu, sering berbohong gitu ya, dan segala macam-macam penyakit hati. Ini bisa dihapuskan dengan tilawah. Kemudian kata Rasulullah, wa dzikrul maut. Ingat mati. Bapak dan Ibu sekalian, otomatis Bapak dan Ibu, ketika kita ingat mati gitu ya, kita tuh takut melakukan suatu kemaksiatan, apalagi pelanggaran. Ya. Ketika ini alat kontrol yang sudah ada dalam pikiran kita gitu ya. Di kelemahan itu kan alat kontrol masuk. Kalau sudah ada dalam pikiran kita, itu akan masuk ke dalam diri kita itu, sehingga mengontrol bagaimana kita berucap kepada orang lain, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, sehingga berpikir supaya kita tidak menyakiti orang lain itu bagaimana. Karena ini bekal. Setiap apapun yang kita lakukan, amal soleh kita lakukan itu adalah untuk akhirat nanti. Rasulullah SAW itu pernah bersabda Bapak dan Ibu sekalian. Beliau bersabda, al-kaisu, orang cerdas. Nah, ini orang cerdas. Kita bicara orang cerdas. Orang cerdas itu katanya Rasulullah bukan yang bergelar profesor, doktor, insinyur dan segala macam deretan gelar. Ya.
Apalagi sekarang gelar bisa dibeli kan gitu ya. Mudah bagi orang untuk mencantumkan titel di depannya. Ya, profesor doktor bukan. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Al-kaisu man danallahi nafsahu. Orang cerdas itu orang-orang yang selalu danallahi nafsahu, yang selalu menghisap dirinya. Ya, menghisap dirinya lima ba'dal maut. Selalu menghisap dirinya dan kemudian beramal lima ba'dal maut, untuk setelah dia mati. Jadi persiapan untuk kematian itu sudah disiapkan oleh orang-orang yang cerdas ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berpikir cerdas ya, bahwa kehidupan kita ini maksimal, kata Rasulullah SAW, wal amru ummati itu sittin wa sab'un. Bahwa umur umatku itu paling baik 60-70, katanya Rasulullah. Kalau itu menjadi patokan 60 dan 70 dibandingkan dengan kehidupan akhirat, katakanlah misalnya dengan penungguan di padang mahsyar 1000 tahun. Ini di kitabnya An-Nawawi Al-Bantani yang disebutkan 1000 tahun. 1000 tahun, kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, berarti 1.000.000 tahun. 1.000.000 tahun dengan 60 tahun di umur manusia, tidak ada apa-apanya, Bapak dan Ibu. Artinya ketika kita punya kecerdasan pribadi, berarti kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Maka yang perlu kita bekali apa? Apakah kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Kan logikanya begitu. Itulah yang dikatakan Rasulullah al-kais, orang cerdas. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang selalu menghisap diri, yang menghitung buat dirinya dan selalu mempersiapkan amal-amal soleh untuk akhirat, inilah orang cerdas. Sebaliknya kata Rasulullah, al-azu adalah man attaba'u hawahu wa tamanu 'ala Allah, katanya Rasulullah. Orang yang merugi, ya, orang yang lemah, ya, itu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Tetangga punya mobil, pengen punya mobil, padahal kemampuannya belum bisa punya mobil. Dipaksa-paksain, utang sana, utang sini, akhirnya jatuh ke riba, ke bank, kayak gitu ya. Terbelit gini ini, pinjol lagi. Akhirnya dibunuh pula satu keluarga. Nauzubillah min dzalik. Coba kalau kita berpikir untuk 5 ba'dal maut, apapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kita terima, kita qanaah di situ, Allah akan memberikan keberkahan. 50.000 serasa 50 juta. Karena bisa manfaatnya lebih banyak. Permasalahan ini ketika kita punya 5 juta, kemudian kita gerah karena kita melihat di atas, Pak. 5 juta itu apa ya? Itu motor, mobil terus. Hari untuk memenuhi kepuasan nafsunya, dia bisa nerabas ini, nerabas sana, nerabas. Pinjam di online, hari tidak mampu untuk bayarnya, hari mengakhiri hayat hidupnya. Ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di masjid Al-Ikhlas tidak ada seperti itu. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, kita qanaah apa yang diberikan oleh Allah. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, inilah keutamaan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini membuat obat penyakit kita, ya. Membuat hidayah kita supaya kita ini betul-betul di jalan memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya yang diinginkan, bukan di jalan di luar Allah dan Rasulnya. Menjadi way of life-nya kita Al-Quran itu, bukan kita mengambil way of life lain selain dari Al-Quran.
Setiap kita punya masalah, mari kita rujuk kepada Al-Quran, kita bahas permasalahan kita ini, bagaimana Al-Quran itu membahas tentang permasalahan kita. Tidak mungkin kalau permasalahan manusia tidak ada dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Karena Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua permasalahannya ada di manusia itu sudah ada dalam Al-Quran. Tidak percaya, silahkan buktikan. Kan gitu ya kalau iklan itu. Ya. Karena memang seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Al-Quran memberikan solusi kepada kita, bukan memberikan beban. Asal kita menerima, ikhlas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seberat apapun syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah mampu sesuai dengan kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu. Makanya perlu adanya adab-adab dalam membawakan dan membaca Al-Quran. Di sinilah Syekh Abu Bakar Al-Jazari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini memperlakukan Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi sahabat kita, menjadi jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Walihada kana muslimu ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu wa yuharimu haramahu. Bahwasanya kaum muslimin sudah paham, sudah meyakini, karena muslimu ziyadatan ala annahu, kalau yang namanya halal pasti halal, yang haram pasti haram. Ya. Wa yatazimu bi adabi, makanya perlu diadakan kita memperlakukan Al-Quran sebaik-baiknya. Fi adab wa takhluqu bi akhlaqin, dan dengan akhlaknya Al-Quran. Dengan akhlaknya Al-Quran. Fa innahu la yatazimu inda tilawati bil adabi tilawah. Maka perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran agar mengena dalam hati kita. Yang pertama, ayakrahu 'alal akmal al-halal. Kata Syekh ini bahwa dalam membaca Al-Quran butuh kita kondisi yang paling sempurna, paling baik, karena kita berhadapan dengan Allah, dengan kalam Allah. Maka perlakuan yang paling baik, paling sempurna itu harus kita utamakan. Min tuharatin wa istiqbalil kiblati wa julusi fi adabi wa waqara. Ya. Keadaan yang sempurna, yang baik, kata beliau, dalam kondisi yang suci. Bapak dan Ibu sekalian, karena kita ini membaca kalam Allah, Al-Quran, bukan Quran, ya, tapi Al-Quran yang nantinya akan menjadikan obat bagi kita, yang nantinya menjadikan hidayah bagi kita, yang nantinya menjadikan rahmat bagi kita. Maka perlu kita setting untuk diri kita dalam membaca Al-Quran itu dengan kondisi keadaan yang sempurna dan baik sekali. Pertama, kita harus bersuci, ya, dengan wudu, ya, wudu. Wastiqbalul kiblati, kita menghadap kepada kiblat. Usahakan kita menghadap kiblat. Wa julusi fi adabin wa waqarin, dan duduklah dengan adab yang baik, dengan cara yang baik dan tenang. Jangan mentang-mentang di HP kita ini ada Al-Quran, kemudian kita bacanya seenaknya begini, misalnya Pak, ya, kaki di atas, ya, karena kita ini berhadapan dengan kalam Allah. Usahakan kita ke kiblat. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu dibolehkan tanpa menghadap kiblat jika kita tidak bisa. Maka perlu adanya setting keadaan kita, Pak. Diri kita sama lingkungan kita.
agar tadi syifaul huda wa rahmah itu bisa datang kepada diri kita. Bersuci, tidak kiblat, kemudian duduk dengan tenang, ya, dengan adab yang baik. Kita buka, jangan sampai ketika kita membaca mushaf itu di bawah pusar kita, Pak. Bawa pusar dulu ya. Ya, dulu saya waktu ngaji itu saya dimarahin sama guru saya, Pak. Saya lupa hadisnya, cuma dia mau jelasin kepada kita. Hadap pusar. Ini Al-Quran. Perlakuan kamu itu tidak baik kalau dibaca mushaf itu di bawah pusar. Karena dia itu adalah kalamullah di atas. Minimal begini, Pak. Ini duduk yang baik, jangan tenang. Coba ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ayyuratilahu wa la yusri' fi tilawatihi fala yaqra'uhu fil aqalli min salasin layl. Bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Wala yusri', jangan tergesa-gesa. Dan jangan menyelesaikan Al-Quran 30 juz itu dalam 3 hari. Ya. Kalau hadis Rasulullah SAW, man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min salasi layalin lam yafqah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia menyelesaikannya fi aqalli min salasa dari 3 hari saja, layalin lam yafqah, dia tidak akan mendapatkan kepahaman dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa amara Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umar, ini seorang sahabat Rasulullah, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayakhtimal Qur'an fi kulli sab'in. Kama kana Abdullah bin Mas'ud wa Utsmanu bin Affan wa Zaidul bin Sabit radhiyallahu anhum yakhtimuna fi kulli usbu'in maratan. Ya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyuruh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, selesaikanlah, hatamkanlah Al-Quran ini dengan 7 hari. Sebagaimana ketika sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya, menyelesaikan Al-Quran itu dengan 7 hari, seminggu, sepekan, usbu'in marot, seminggu 7 hari. Ya. Walaupun bacanya itu memang cepat gitu ya, tapi jangan sampai menyelesaikan Al-Quran ini dengan 3 hari. Kalau dalam ilmu qiraah kan ada 3 macam baca, Pak ya. Yang pertama tartil, tahqiq, tatwir, dan hadar. Ya. Kalau tartil itu kayak tadi saya bacakan tadi, Pak. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ini tartil. Tahqiq agak cepatan. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Tahqiq agak cepat dari tartil. Ya. Tapi semuanya tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Ya. Misalnya tatwir juga gitu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum lima fi sudur, gitu. Itu tetap memperhatikan kaidah-kaidah, artinya matnya itu juga diperhatikan. Ya. Tartil, tahqiq, tatwir, dan hadar. Hadar itu lebih cepat. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian ketika kita membaca Al-Quran itu tidak kita dengarkan maksud kata-katanya itu. Ya, saya minta contoh misalnya, Pak ya.
Misalnya gini, yang ini bukan hadar ini, tapi lebih cepat daripada hadar. Qul ara'aytum man anzalallahu lakum min rizqin wa ja'altum minhu haraman wa halalan wa qala Allahu ya'dina lakum ma la taftarun. Kata-katanya jelas enggak, Pak? Enggak jelas ya? Berbeda dengan Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin wa ja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu ya'dina lakum ma la taftarun. Nah ini tatwir, ya, itu tatwir. Ya. Kalau tadi lebih dari hadar, kalau hadar juga jelas, harusnya lebih cepat tapi jelas. Ya. Intinya ketika kita ingin baca tatwir atau hadar, mat mungkin bisa dipersingkat, yang tadinya matnya 6 bisa jadi 4. Ya, bisa menyelesaikan hatamnya itu bisa mungkin kalau bagi kita 25 hari atau 30 hari. Ya. Mungkin nanti di bulan Ramadan bisa 7 hari. Gitu ya. Ini yang penting jangan sampai kita melewati di 4 jenis bacaan tadi: tartil, tahqiq, takwir, dan hadar. Usahakan minimal 7 hari lah, Pak. Karena itu dapat membuat kita ini kepahaman, petunjuk, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya yang ketiga, kata Syekh ini, ayyaltazimul khusu'a inda tilawah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus menghadirkan kekhusyuan. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita baca ini adalah kalamullah. Maka harus kita hadirkan kekhusyuan kita dalam Al-Qur'an. Syukur-syukur ketika kita baca Al-Qur'an itu kita membaca artinya. Ini akan menambahkan kekuatan iman kita. Ya. Dalam buku ini dijelaskan, wa ayadhiruhu usna wa yabkiya aw yatabakha in lam yastati buka, bahwa hadirkanlah kesedihan atau bahkan kita menangis atau berusaha untuk menangis. Ilam yastati, ketika kita tidak bisa untuk menangis, al-buka, pura-pura nangis pun tidak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, inna hadal Qur'an nazala bi'usni. Sesungguhnya ini Al-Quran ketika diturunkan itu dalam kondisi yang sangat sedih. Rasulullah ketika menerima wahyu itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu betul-betul berat sekali. Maka Rasulullah pengen umatnya itu ketika membaca Al-Quran, kata Rasulullah, fa idza qara'tumuhu fabku. Maka ketika kamu membaca Al-Quran ini, cobalah kamu tuh menangis. Fa ilam tabku, jika kamu tidak bisa menangis, watabahku, dan berusaha untuk menangis dan pura-pura menangis. Inilah kekhusyuan kita ketika kita itu membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, jangan sekali-sekali ketika kita membaca, kalau usahakan, jangan sekali-sekali kita ini membaca Al-Quran kemudian kita seolah-olah membaca Al-Quran. Ketika kita baca, diajak ngomong sama orang, kita balas. Oh itu tadi malam pertandingan bola dengan siapa? Oh iya, itu dengan Jerman sama Amerika bisa. Terus lanjutin lagi. Jangan, Bapak. Karena itu tidak menunjukkan khusyuk kepada kita. Bahkan hidayah tidak akan mungkin masuk kepada kita, atau mungkin rahmat tidak akan mungkin masuk. Karena ini kalamullah. Maka hadirkan kekhusyuan kita dalam Al-Quran itu, kita membaca, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan solusi-solusi dalam setiap permasalahan kita. Maka tadi saya katakan, cobalah ketika kita baca Al-Quran, usahakan memang konsentrasi. Diajak ngobrol sama teman, tak dulu lah, ini lagi baca Al-Quran. Ya, syukur-syukur kita tadi menyenting kondisi kita, tempat kita itu betul-betul dengan yang baik dan sempurna. Ya. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian, kurang berapa Pak?
Udah Husain? Belum Ustaz. Belum. 11.33. 11.33 ya, kurang berarti. 7 menit lagi. Masih lanjut, masih 4 menit lagi. Siap. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih 4 sampai 5 menit lagi. Lanjut sedikit Pak ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Karena penyampaian orangnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kemudian lanjutnya ayyuhasina sautahu bihidi. Iyasilah ketika kita membaca Al-Quran itu dengan suara-suara yang merdu. Ya, kata Rasulullah SAW, zayyinul Quran bi aswatikum. Iyasilah Al-Quran ini dengan suara-suara merdu kalian. Ya. Apalagi ada hadis yang selanjutnya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan dariku, dari Muhammad, man lam yataghanna bil Quran, orang-orang yang tidak mau melakukan Al-Quran itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan lagi, yataghanna bil Quran itu bukannya seperti lagu pop, rock gitu, bukan. Tapi betul-betul dengan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, qiraah, sab'ah qiraah, asyara qiraah. Ya. Itu ada yang namanya nada rohah gitu ya. Bayati kayak gitu-gitu. Nah, ini kaidah-kaidah seperti itu dipakai. Silakan lagu kita, lagam kita lakukan, tapi tidak jauh dari kaidah-kaidah itu. Ya, ketika kita takut dengan ria atau sum'ah, itu bisa kita sirkan. Ya, karena dengan lagunya kita dengan melakukan Al-Quran ini bisa membawa hati kita itu terbawa dengan apa yang dibacakan, yang ada dalam ayat-ayat Quran ini. Ini pengalaman saya. Kita lakukan walaupun saya itu nggak bisa menyanyi Pak, tapi kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan kita, tapi kaidahnya tetap kita jalan. Matnya berapa, ketukan ini, ifa atau idhar, ya, qalqalah bagaimana hukumnya, itu tetap harus kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita terabas, tapi semua hukum-hukum tajwid dihiraukan, itu juga gak bagus, karena tidak mengundang rahmat atau pahala. Bisa jadi ketika kita membaca tanpa dengan ilmu tajwid, bukan datangnya pahala, malah kita mendatangkan laknat. Ya Pak ya, misalnya contoh Allah sama Allah kan berbeda, illa dengan ila berbeda. Ilah itu kecuali, ya kan? Ilah itu menuju. Kalau ini salah tasdid, salah tajwid lah ya. Tasdid itu kan ini sudah. Kalau misalnya itu udah berbeda dengan makhrajul huruf, hukum tajwid, itu salah arti, salah makna. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Maka yang belum bisa baca Al-Quran, mungkin di sini banyak guru-guru yang bisa mengajarkan, yang nggak usah malu-malu Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah bekal kita nantinya di akhirat nanti. Yang bisa menolong kita itu adalah Al-Quran. Ya, saya pernah berbicara atau bertemu sama orang-orang yang pernah koma, ya, koma. Jadi ketika di rumah sakit dia tidak sadar-sadar. Ya. Dia mendengar, dia waktu di koma itu dia seolah-olah sudah dikubur, katanya begitu. Ini cerita betul-betul dengan saya nih. Ya, kemudian cerita kubur, kemudian di pakai tanah, direndam pakai tanah gitu ya, nggak bisa apa-apa. Binatang mau masuk ke dia katanya. Nah, ketika anak-anaknya membaca Al-Quran, itu semua binatang-binatang kecil itu menjauh dari dia. Ini yang sakit koma yang itu ceritakan saya seperti itu. Ini kisah nyata, ternyata.
walaupun orangnya sudah almarhum, tapi sebelumnya dia meninggal dia punya syarat. Makanya inilah mungkin barangkali bahwa jibat kita gitu ya, mukjizat kita itu Al-Quran. Ya, supaya kita selamat di dunia akhirat, ya Al-Quran yang kita pegang. Jangan sampai kalah dengan HP. HP kemana-mana kita bawa, yang kita buka bukannya Al-Quran, tapi medsos yang kita buka, informasi negatif dan macam-macam kita telan mata-mata. Akhirnya apa? Akhirnya persepsi buruk terhadap orang, persepsi terhadap keadaan dan macam-macam, akhirnya kita sudah nggak mau dalam bergaul dengan orang-orang. Berbeda ketika HP kita bawa, yang kita buka itu hal yang positif, Al-Quran. Kemudian tausiah. Maka energi positif pada diri kita akan mempengaruhi energi kita. Akhirnya pola pikir kita, pola sikap kita ini bisa membawakan pahala bagi kita semua. Ya. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, yastahidu fi ayya sifatu bi sifati ahlul ladina hum ahlullah wa khasus. Berusahalah, istahidu, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah mensifati diri kita itu dengan sifat-sifat Al-Quran. Ada suatu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Tadi saya saya buka Pak ya, dari Sa'id bin Hisham bin Amr gitu ya. Ketika beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, ma akhlaqur Rasulullah?" Kemudian Ummul Mukminin ini menjawab, "Lasta qiraatul Quran?" "Bala." "Apa kamu membaca Al-Quran?" "Ya," kata para sahabat tadi. Karena hulukul Rasulullah hulukul Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran katanya. Jadi Rasulullah sendiri itu berusaha untuk bagaimana menyikapi menjadi akhlak perbuatan Al-Quran. Maka dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala itu memuji wa inna la'ala hulukin azim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki akhlak yang paling mulia. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sudah cukup, maka marilah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh bagaimana mengal-Quran diri kita, mengal-Quran keluarga kita, mengal-Quran masyarakat kita, mengal-Quran negara kita. Mudah-mudahan ini menjadikan pahala bagi kita dan kita tidak terlepas dari Al-Quran. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran datang dari Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pembahasannya pada malam ini. Itu mulai azab kita dalam membaca ataupun kita menghadapi Al-Quran itu sendiri. Dan tentunya banyak cara-cara bagi kita untuk dapat memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali tadi yang disampaikan. Begitu teman sekalian, kita akhiri saja kajian pada malam ini dengan sama-sama kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan.